Hai, coba jawab pertanyaan ini. Sejauh mana pemahaman kalian tentang upgrade RAM laptop? Apakah A. Masih bingung? B. Lumayan ngerti sih? Atau C. Ya elah mana ngerti gua bang kayak ginian, mending beli MacBook. Oh yeah! Maksud dari kehadiran saya di sini mau share tips sebelum upgrade RAM laptop. Dan buat kalian yang baru pertama mampir, cobain deh klik tombol subscribe di bawah biar hidup lebih happy. Thank you. Oke, langkah pertama sebelum beli RAM laptop itu kita harus tahu dulu sistemnya. Ya, sistem dari laptop kita, spesifikasinya. Jangan asal beli. Ngeceknya bisa lewat Task Manager, CPU Z, sama cek fisik di mobonya langsung, alias dibongkar. Tapi cara itu udah pernah saya bahas di video sebelumnya, dan ya mungkin bagi sebagian orang bisa dibilang agak ribet caranya. Tapi kalau maksa pengen nontonnya, sok we lah. Ini linknya. Nah, sekarang kita bakal cobain program Crucial System Scanner. Yang kayaknya sih lebih praktis dan ngasih infonya itu lumayan lengkap ya guys. Bukan lumayan sih, emang lengkap. Ya udah, langsung aja kita buka programnya. Pertama, kita masuk dulu ke websitenya. Terus kita centang di sini dan mulai download programnya. Setelah itu jalankan programnya dan tunggu aja sekitar 30 detik sampai hasilnya keluar. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi ada beberapa informasi yang bisa diambil dari Crucial System Scanner ini. Kita akan bahas satu-satu mulai dari yang paling atas. Ya, ini laptopnya Lenovo IdeaPad S14514 API. Di sini mereka punya beberapa rekomendasi memori dan penyimpanan yang cocok buat upgrade laptop Lenovo IdeaPad ini. Ini tandanya sih checklist ya. Bisa jadi kalau nggak ada rekomendasi, mungkin di sini tandanya silang ya. Gak tahu juga. Kedua, kita bisa lihat skor performa laptop kita nih guys. Punya saya 220, katanya di atas rata-rata. Wih, ya emang kerasa banget sih. Soalnya ini pakai SSD NVMe juga, jadi bukan yang biasa ya SSD-nya. Kalau kalian masih pakai harddisk, cobain deh upgrade ke SSD. Ngebut banget ini kalau booting kayaknya cuma 15-10 detikan ada lah. 3. Kita jadi tahu laptop kita ini maksimal upgrade RAM sampai berapa giga. Nah, di sini maksimalnya mentoknya laptop ini sampai 20 giga. 4. Kita jadi tahu laptop kita ini pakai jenis DDR berapa. Dan di sini laptop ini pakai DDR4. Ya, bisa jadi di laptop kalian DDR4 juga atau DDR3 ya. Soalnya DDR2 sama DDR1 itu udah jadul banget ya. 5. Kita juga dikasih instruksi kalau mau upgrade RAM. Nah, di sini kita bisa lihat instruksinya nomor 1, remove current RAM atau lepas RAM yang terpasang. Jadi di slot yang sebelah kanan ini dicabut, terus ditambah RAM yang 16 GB, baru bisa mentok jadi 20 GB. Bisa jadi di masing-masing laptop ini instruksinya beda-beda. Soalnya kalau di sini laptopnya udah ditambah RAM 4 GB, jadi RAM bawaannya 4 GB ditambah 4 GB, totalnya 8 GB. 6. Kita jadi tahu RAM standar atau RAM bawaan laptop kita ini jenis onboard apa bukan. Yang artinya RAM bawaannya itu masih bisa dilepas apa udah permanen gitu kan. Kalau non-removable ya berarti udah permanen. Laptop Lenovo IdeaPad ini RAM bawaannya 4 GB non-removable. Artinya 4 GB ini gak bisa dilepas, gak bisa dicabut lagi, udah permanen. Kita bisa lihat di sini RAM bawaan itu biasanya di slot sebelah kiri. Yang slot sebelah kanan ini RAM tambahan atau slot kosong. 7. Kita jadi tahu jumlah slot RAM-nya. Dan RAM bawaannya ini non-removable tadi, jadi gak bisa dilepas, gak bisa dicabut. Sedangkan slot kedua ini bisa di-upgrade, bisa ditambah, bisa dilepas. Jadi slot sebenarnya itu ada 1.
Speednya berapa? Ya, kita jadi tahu speednya berapa nih. Di sini tertulis kalau RAM bawaan ini speednya 2400. Dan di RAM tambahan speednya juga sama 2400. Kemudian manufakturnya yang RAM bawaan dari Micron Teknologi dan Crucial ini sama-sama dari Micron ya. Sedangkan RAM tambahannya dari Samsung. Dan yang terakhir kita dapat rekomendasi memori. Ini banyak banget ya, mulai dari yang 16 GB DDR4 3200 speednya, ada yang 8 GB 2666 MHz, dan masih banyak lagi. Nah, itulah 8 informasi yang bisa didapat dari program sistem scanner ini. Jadi sebelum upgrade RAM laptop, kita udah tahu speknya. Langkah berikutnya, yaitu nyari memori yang sesuai. Simpelnya kita langsung beli yang direkomendasiin di sini aja. Ya, tapi semuanya merek Crucial. Soalnya yang jaminan 100% kompatibel itu kalau laptop kita di-upgrade pakai produk mereka. Ya, tentu saja dari Crucialnya sendiri. Tapi kalau mau beli dari merek yang lain bisa juga. Mau dari Corsair, Kingston, Samsung, dan lain-lain itu bisa kok. Tinggal ngikutin spek yang direkomendasiin di sini. Jadi pasti ini, misalnya kalau laptop saya RAM-nya SODIMM, ya emang kebanyakan laptop pakai SODIMM. Terus DDR berapa? Nah di sini DDR4. Kalau speednya sama kapasitasnya mau berapa giga itu tergantung kebutuhan sama duit kalian ya guys. Jadi sesuaikan aja nanti kebutuhannya. Apa buat edit foto, buat edit video, bikin animasi 3D, desain grafis, programming, atau buat main game, atau biasa aja yang ringan-ringan. Kayak buka Office, nonton YouTube, atau meeting online. Ya kalau lebih spesifik, softwarenya bakal lebih gampang lagi sih. Misal nih ya, buat jalanin program 3D Blender. Kita lihat RAM rekomendasi buat software itu berapa giga. Oh, ternyata 16 giga. Atau buat main Dota, 4 giga. Nah, kayak gitu. Kalau buat penggunaan biasa aja yang ringan-ringan gitu ya, total RAM 4 giga atau 6 giga menurut saya udah cukup. Dan 8 giga atau 12 giga yang paling ideal. Sisanya balik lagi sesuaikan sama kebutuhan kalian dan duit juga ya. Makin gede kapasitasnya, makin tinggi speednya, makin mahal juga harganya. Biasanya kayak gitu. Rekomendasi dari saya, beli aja RAM yang speknya mirip sama RAM bawaan atau RAM standarnya. Kayak laptop ini ya guys. RAM bawaannya 4 GB tambah yang 4 GB juga. Speed RAM bawaannya 2400 tambah RAM yang 2400 juga. Nah, biar jalan di mode dual channel, pastiin kapasitasnya sama ya. Jadi RAM bawaannya 4 GB tambah 4 GB lagi. Bawaannya 8 GB tambah 8 GB juga. Jadi harus sama kapasitasnya. Kalau speed gak harus sama sih sebenarnya, tapi lebih baik samain aja deh. Kalau penasaran masalah dual channel ini, nanti saya bikin video terpisah ya, khusus bahas masalah channel RAM. Tapi buat sekarang simpelnya kalian tinggal beli RAM yang direkomendasiin oleh Crucial aja. Ya gak apa-apa mereknya dari merek yang lain gitu kan, tapi speknya itu kita patokannya dari yang tadi ini, yang direkomendasiin oleh mereka. Intinya ya usahain aja mirip kapasitas, speed, sama manufakturnya. Itu rekomendasi dari saya. Setinggi apapun spek yang kalian punya, kalian gak akan pernah tenang kalau gak pernah merasa cukup. Jadi kalau ngikutin keinginan terus, apalagi yang namanya teknologi gitu ya kan, gak ada habisnya ya guys. Tiap tahun pasti ada yang lebih baru, lebih modern, lebih canggih, lebih gahar. Jadi kesimpulannya, program ini bakal ngebantu banget buat tahu spek RAM laptop kita. Sekaligus dapat rekomendasi dari Crucial yang dijamin 100% cocok kalau kita pakai produk mereka. Dan kita juga bisa jadiin itu patokan atau referensi kalau mau beli RAM dari brand lain. Sisanya, pinter-pinter ngatur duit aja sama kebutuhan, biar upgrade-nya pas, gak berlebihan, gak kekurangan. Jadi gimana? Apakah kalian udah lebih yakin mau upgrade RAM? Atau malah tambah bingung? Yo, keputusan selalu ada di tangan kalian. Good luck!